semua. Ya, yang akan menyebutkan slogan kita SMA Negeri 1 STM Hilir, Sekolah Penggerak Bergerak. Ya, jumpa lagi di podcast SMA Negeri 1 STM Hilir. Nah, kalau episode kemarin ya, podcast SMA Negeri 1 STM Hilir menghadirkan dua cowok ganteng dan berprestasi juga ya tentunya. Kali ini podcast SMA Negeri 1 STM Hilir akan menampilkan murid-murid, selain mereka cantik, mereka juga berprestasi tentunya ya. Nah, sekarang sudah hadir murid-murid ya yang cantik-cantik tentunya ya. Senyum dibilang cantik. Tapi sebelum kita diskusi panjang lebar mengenai pengalaman kalian ataupun prestasi kalian, terlebih dahulu kita perkenalan dulu ya. Perkenalan sambil melihat kamera sambil hai. Bisa ya? Nggak bisa. Nah, perkenalan ini dari mana kita mulai? Dari sini aja ya? Oke, dari sudut apa? Sudut merah, sudut biru. Silakan. Hai, perkenalkan nama saya Keju Lestari Burginting. Saya dari kelas Pre-Biokem 1. Hai, nama saya Fiona, saya dari kelas Pre-Biokem 1. Hai, nama saya Chania Dimarsya Berbarus, saya dari kelas Pre-Biokem 1. Nah, cerita-ceritanya ini konon katanya kalian masuk ke SMA Negeri 1 STM Hilir ini ceritanya seperti apa ini? Dimulai dari siapa dulu, Pak? Dari Terserah, Chania. atau Shitsui atau kayak mana? Chania, ya. Atau tatapan dulu. Chania. Chania aja dulu ya. Aku kemarin awalnya turunnya sekolah SMA itu di Katolik, Pak. Karena Covid jadinya nggak dikasih mama jauh-jauh sekolah, di sini aja. Jadi kesini aja Iya. gara-gara Covid ya. Nah, rencana kian ke sekolah lain memang udah pilihan hati atau kayak mana? Pilihan nanti. Hati. Walaupun di sini Tapi tetap senang juga di sini, Pak. senang juga. Iya. Apalagi kayak senyum ya. Coba dari Fiona. Aturannya aku tuh kemarin sekolah di Medan kan Pak, disuruh mama di Medan. Cuman dia nyuruh aku di swasta, tapi aku nggak mau. Aku kan ada sekolah di negeri sana yang pengen, cuman nggak bisa gitu kan Pak. Terus kata mama sekolah di swasta aja sana, nggak mau Pak. Jadi aku bilang sekolah di kampung aja gitu. Jadi nyaman gitu ya, suasananya asri. Nah, ngomong-ngomong Fiona ini dari sekolah ke rumah jauh ya? Kalau dulu? Iya kalau dulu iya Pak, soalnya pulang balik dari Medan ke sini. Kalau sekarang kan udah tinggal Di rumah keluarga ya. Kalau Keisha? Aku awalnya itu maunya sekolah di SMK Yapim ya kan, Pak. Jadi karena di situ jauh, terlalu jauh, disuruh mama aja sekolah di sini. Tapi aku juga emang udah niat juga di sini sekolah karena di situ agak terlalu jauh juga, Pak. Jadi di sini pun sekolah senang juga, kayak lebih baik di sini kan ada negeri, ngapain jauh-jauh gitu. Nah, sampai di sekolah ini kayak mana perasaannya? Ya senang aja, malah lebih enak aja di sini gitu, Pak. Banyak kawan, dekat lagi. Nah, ngomong-ngomong lagi nih, pertanyaan selanjutnya, kalian ini apakah udah kenal waktu SMP atau kenal di SMA? Enggak, Di sama SMA. sekali enggak kenal. Kenal SMA ya? Ya. Ceritanya pertemuan kalian kayak mana? Apakah mulai dari pandangan pertama kah? Ini kayak mana? Mulainya itu pas waktu MPLS, Pak. Pas terakhir hari MPLS kan foto-foto. Fiona nge-chat aku minta foto. Baru besoknya kan sekolah. Udahlah jumpa sama dia. Jumpanya kayak mana? Sapa-sapaan. Hai, Dari sama-sama. sapa-sapaan, saling sapa-sapaan. Kan Chania kan, kan Fiona kan. Pertama kenal sama Fiona, Pak. Ini apakah udah dibelikian kelasnya tuh kayak mana? Belum, atau kayak mana? Udah sama kemarin Udah sama, ya? 10-4 ya. Jadi awal itu jadi kayak ngumpul-ngumpul sama. Apakah ada kian kawan kian selain yang tiga ini? Ada. Kayak mana? Banyak Ada, Pak. Pak. Banyak. Ya? Atanaya, Kevin kemarin. Terakhirnya yang sisa tinggal kalian Tinggal tiga. Karena satu kelas pula ya. Iya. Menurut Fiona ini awal dari pertemanan sampai sekarang seperti apa perasaannya? Campur aduk lah Pak, ada senangnya, sedihnya, kecewa, semuanya di situ Pak. Campur-campur ya karena udah saling saling memahami. Nah, ngomong-ngomong lagi nih, pertanyaan selanjutnya.
Kan nggak terlalu apa kali duduk di kursi panas kan? Relax aja. Ya. Nah, kalau selama kelas 10, kalian katanya kan dengar-dengar masuk 10 besar ya? Masuk 10 besar. Kalian juga di kelas 2 ini udah ibaratnya masuk orang-orang yang bisa dikategorikan orang yang lumayan, ya kan, kelas yang paling lumayan, bisa orang yang kelas pintar. Nah, waktu kelas 10 ini namanya juga baru-baru. Waktu kalian baru-baru langsung masuk 10 besar. Nah, pengalaman kalian untuk beradaptasi di kelas 10 kalian gimana? Gimana, Kak? Ya berteman lah. Berteman aja tuh, namanya juga cari-cari teman baru apa segala macam gitu. Ya ngapain lagi kalau kita cari teman baru kalau udah ada yang sefrekuensi. Ya, maksudnya semua juga ditemani sih, Iya, Pak. tapi kalau yang dekat cuma 3 orang gitu. Tapi kalau teman-teman di kelas itu juga ditemani juga gitu, bukan mengasingkan diri. Yang awalnya nggak tahu bahasa Karo kan harus berinteraksi juga sama yang pandai Kayak bahasa Fiona Karo. kan Iya. nggak ngerti sama sekali ya buat sekarang. Kalau si Chania nggak ngerti lah ya, apalagi beruntung yang satu ini. Nah, kalian masuk ke 10-4 kalau nggak salah buktiur dulu di kelasnya. Iya. Tapi kan kalian waktu 10-4 kan nggak satu bangku kan, nggak satu meja. Awal-awal kemarin memang enggak, Pak. Enggak kan? Iya. Satu-satu 10 kemarin. Tapi untuk menjalani kekompakan ini kalian kayak mana? Itu tadi lah Pak, dari awal itu tadi aku kenal sama Chania pas kami latihan Padus. Jadi di situ Chania nggak ada kawannya pulang, jadi kata Chania kita sama ya, katanya karena searah gitu. Ya udah sama Chania aku pulang, mulai situ udah tiap hari kami sama gitu. Sama. Tapi itu kenal juga sama Pio karena dia sekretaris, aku wakil sekretaris. Jadi agak apa juga gitu ngomong-ngomong sama soal pembukaan sekretaris gitu. Bukan cerita tentang hidup ya. Nah, waktu kelas 10 kalian kan satu kelas. Nah, naik kelas 11. Kelas 11 kita kan terbagi 4 jurusan kan. Nah, dari 4 jurusan ini apakah kalian memang memilih satu jurusan atau kayak mana caranya? Kan sekarang kalian udah satu kelas lagi. Apakah niat dari hati atau memang untuk menjalin rasa pertemanan atau memang menyukai mata pelajarannya? Menyukai mata pelajarannya sih, Pak. Iya. Sama niat juga masuk kelas itu. Kalau Yang udah suka ya? kalau udah gitu sering bertiga kan tiba-tiba bisa kelas kan jadi nggak enak gitu Pak. Jadi sekalian aja gitu, sekalian suka mata pelajarannya, suka juga karena satu kelas bertiga gitu. Tapi memang dasarnya suka ya? Ya. Atau cita-cita kalian sama nggak? Berbeda. Ya kan nggak mungkin selamanya sama Pak. Mana tahu. Kan kelas 10 sama, kelas 2 juga sama. Nah, ini saya ingin melanjutkan pertanyaan lagi. Kalian kan dari kelas 10 sama sampai ke kelas 11. Menurut kalian kan katanya di dalam kelas itu ada namanya circle ataupun ada namanya kelompok-kelompok tertentu. Tapi walaupun ada kelompok-kelompok tertentu, mungkin ada kelompok ekstrim namanya, ada kelompok yang biasa-biasa aja. Ya apalagi kalau zaman sekarang ini kan kita lihat anak-anak kelas 10 juga anak kelas 11 mungkin dalam kelasnya ada kayak kelompok ini suka caper katanya, kelompok ini suka pendiam, kelompok ini suka membuli. Nah menurut kalian circle itu bagus atau enggak? Enggak, Pak. Karena dia kan kayak membedakan teman yang satu sama teman yang lainnya. Misalnya nanti ada kawan satu kan Pak, nggak ada circle Nggak ada kelompoknya. nggak ada kawannya gitu Temannya. kan. Jadi kan nggak mungkin dia berteman sendiri aja gitu. Jadi kan kalau ada kelompok-kelompok kayak gitu, ada yang terasingkan, ada yang enggak gitu. Kalau menurut Chania? Ya, sama, Pak. Sama. Apakah Chania pernah ibaratnya lah dulu Chania orang ini 2 pigi. Nah Belum circle sama yang Chania lain. gabung sama kelompok yang lain. lain. Karena memang berteman kan. Iya. Kalau nggak berteman kian, Nah, makanya Nggak perlunya terlalu apa kali gitu, Pak. teman, Iya. Pak. memang harus sama. Harus Ya? semua digawani. Apakah bisa membuat circle kayak gini, apa namanya circle ini kayak kelompok-kelompok ini? Menurut kalian ini bisa nggak membawa dampak negatif? Bisa. Bisa diceritakan? Ya kan itu awalnya kan awalnya ada teman geng-gengnya. Terus karena dia terus sama geng itu kan bisa jadi kayak Merasa paling pembulian, oke ya. gitu, Pak, bisa dia kayak membuli yang lain gitu yang Jadi nggak ada kawannya. kasus bully ya? Jadi kayak Ngejek sok. gitu. Iya. Nah pernah nggak kalian lihat kasusnya seperti itu? Apakah ada? Kalau di sini nggak ada sih, Pak. Di kelas kalian nggak ada ya? Nggak ada.
masih aman-aman aja. Tapi menurut pandangan kalian, circle ini bisa membawa jadi bully ya. Bisa, Jadi Pak. kelompok yang paling ibaratnya sedikit ataupun sendiri dia, ibaratnya jadi kayak terasingkan gitu ya. Kayak jadi pembulian gitu. Nah, untuk kalian kan dari kelas 10 berteman, kalau kita melihat ibaratnya api ada lilin, otomatis kan ada redupnya, ada terangnya lagi, ataupun ada sukanya atau dukanya. Kalian selama berteman ini pernah nggak kalian mengalami perpecahan gitu, ataupun aku nggak mau berteman lagi sama dia, atau mungkin gara-gara yang satu karena merebut pacarnya ini, pernah? Gak usah senyum-senyum. Gimana? Pernah? Pernah, Pak. Sering pun. Sering. Keseringan? Enggak Tapi- keseringan juga sih, Pak. Tahu cara mengatasinya biar enggak. Contohnya apa? Kayak Kemarin pas masuk kelas 11 kan Pak, pernah juga kami nggak teman sama Kizia. Gara-gara? Salah paham di orang Salah gitu. paham. Nggak gara-gara mungkin Keisha salah pilih jurusan atau apa gitu? Enggak. Jadi ya kalau berteman gitu kan pasti ada cekcoknya gitu Pak. Jadi ada salah paham kemarin. Jadi ya udah, karena salah paham itu kan Minta maaf. jangan diteruskan lagi gitu Pak. Kalau bisa kan kalau udah berteman dari awal, berteman lagi gitu. Ya udah saling-saling minta maaf, baik lagi kayak sekarang gitu. Terus kalau misalnya paling lama kalian ini nggak cakapannya berapa tahun? Sampai berapa tahun? sampai Sebulan pun nggak nyampe. seminggu gitu lah, Pak. Seminggu 2 minggu kemarin Pak. Berarti kalian ini dekat lah ya? Ya, lumayan. Sampai hobi, masalah pacar pacar juga lah. Jadi hobi kalian udah saling tahu lah ya. Udah. Hobi. Hobi kalian kan ibaratnya hobi berenang misalnya, ya main gitar atau apa. Nah, tadi kan kita udah bicara tentang dukanya dulu kan. Nah, untuk memupuk persahabatan kalian ini seperti apa caranya? Maksudnya? Ya jangan mengingat kesalahan satu sama lain lah Pak. Melupakan gitu. Harus jangan karena kesalahan sedikit lupa kebaikannya yang banyak itu gitu. Jadi kita itu nggak boleh mengingat kesalahan sesama kawan kita gitu. Ingat aja kebaikannya biar pertemanan ini tetap kokoh gitu. Berarti bukan di antara kalian lain kan, sama orang lain pun pasti juga gitu kan. Intinya kalau ada kawan-kawan yang lain kalau selek ya jangan terlalu fokus sekali di dalam kesalahannya kan. Harus saling memaafkan gitu. Nah, kita lanjut lagi ngomong-ngomong selanjutnya. Prestasi kalian di sekolah ini ataupun ekskul kalian yang kalian ikuti di sekolah apa aja yang pernah? Paskib, Paskib, Pak. Paskib sama nari Pak kemarin. Ini paskib, Ya. ini nari. Ini si Chania masih nari juga. Enggak. Kenapa enceng? Enggak apa-apa Pak, capek. Karena ada kegiatan lain. Nah, kalau Chania berarti udah pinter lah nari ya. Lumayan lah Pak. Lumayan bisa dipraktikkan Nggak atau masih bisa. malu-malu. Nah, kalau Fiona Ya, paskib aja lah, Pak. cuma pas orang gerak-gerak jalan aja. Nah, kalau ini sering saya dengar ini nyanyi nih. Coba Keisha bisa nyanyi hobinya ini. Ya, Satu bait aja. tapi nggak bisa bagus sekali Pak. Tapi kan penuh dengan penghayatan. Jangan cerita pengalaman ya. Lagu apa ya? Ya, terserah. Lagu sial, rapnya aja Pak. Sial. Ya. Ya, sial semua. Sial. Tapi jangan ikut kami sial. Nggak Pak, nyanyi aja lagu. Coba nyanyi. Sia-sianya ku bertemu dan cinta semu, tertipu tutur dan caramu seolah cintaiku. Puas kau curangi aku, bagaimana dengan aku terlanjur mencintaimu, yang datang beri harapan lalu pergi dan menghilang, tak terfikirkan olehmu. Hatiku hancur karenamu, tanpa sedikit alasan, pergi tanpa berpamitan. Takkan ku terima cinta sesaatmu.
Bagus. Tepuk tangan dulu. Bu Cindy dari tadi senyumannya, bawa perasaan dia ini. Nah, minumnya kan baru datang ini, kalau mau minum silahkan minum. Ya. Apalagi yang baru nyanyi, yang baru curhat ya. Nah, kalian kan cantik-cantik, ya, manis-manis. Amin. Amin. Pak. Nah, ada nggak niat kalian mengikuti kegiatan permodelan yang dari siswa lah gitu? Kayak kemarin kan ada baru dari ilmu di Kuras kalau nggak salah ya. Nah, kalian berminat nggak mengikuti model ini? Masuk, Pak. Mulai dari Chania dulu, penari cantik yang senyum terus ini, silakan. Kalau minat sedikit ada sih Pak. Makanya kan aturannya hari ini dia Pak masuk juga. Suka juga ya. Kalau Fiona? Sebenarnya sedikit nggak pede sih Pak, soalnya kan nggak terlalu gimana gitu, kayak nggak kayak perempuan gitu jalan-jalannya. Berarti Fiona itu tomboy ya? Agak tomboy. Nggak bisa kayak mental gitu Pak. Ya kan? Bisa di mental kan nanti. Belajar mental. Jadi lucu dah, Pak. Hah? Kalau di mental kan lucu. Paling cuma disenyumi. Cowok rumahnya. Si Keisha? Kalau kayak jangan ditanya Pak. Kalau dia itulah Pak. Dia lah paling heboh ya. Paling heboh. Profesional dia Pak. Enggak, Pak. Suka sih suka, cuman nggak terlalu pede gitu, Pak, karena geli nih. Tapi nanti kan lama-lama kelamaan ini kan diajari pelan-pelan kayak mana cara-cara model, cara berjalannya, cara tangannya. Apalagi kan SMA kita ini kan pernah juga melahirkan siswi model ya. Bisa bilang banyak, ada lah beberapa, bahkan dia sekarang kan udah lumayan juga bisa dibilang itu menjadi profesi dia setelah tamat SMA kan lumayan juga. Kalau Keisha nanti mana tahu jadi penyanyi ya, kayak si apa nanti kan gerak-gerak jalan tiba-tiba jumpa nanti tamat SMA udah jadi polwan. Amin. Kalau Chania penari apa dia? Nggak tahu. Penari internasional. Nah, ngomong-ngomong berikutnya lagi nih. Lah kita ngomong-ngomong ya. Untuk harapan kalian, cita-cita kalian sementara ini yang kalian pikirkan, itu cita-citanya ini seperti apa? Mulai dari siapa dulu gini tanya? Tengah dulu ya. Jangan sini Chania. Fiona dulu sekali. Kalau cita-cita dari kecil sih Pak pengen jadi polwan. Memang polwan ya. Berarti aku nggak salah. Nah, terus? Pengennya sih gitu, cuman karena tingginya juga kurang ya, cuma lagi usaha Pak. Ditinggikan. Itulah usaha. Rajin renang, Jogging. Sering nggak? Udah sering sih kemarin Pak. Belakangan ini ya. Belakangan ini ya, 2 hari. Kalau Keisha? Kayak kesehatan gitu, Pak, kayak bidan, perawat gitu. Jadi anak bidan? Ya. Biasanya nanti sakit, yang berobat sini. Ya. Ibu Keisha, saya sakit. Kalau buat Bapak gratis lah. Gratis. Iya, di depan keras, belakang bayar. Mati, Pak. Kalau Chania, Ibu Chania? Kalau aku dari SD pengennya kemarin jadi pramugari Pak. Kalau sekarang? Kalau sekarang pengen jadi dokter. Dokter? Kenapa jadi dokter? Nggak tahu, pengen aja. Berarti Bu dokter cantik lah nanti. Jangan pula ya nanti kalau cantik dibilang, Dok saya mau ini ada pasien operasi, bentar dulu make up. Kacau. Apalagi ada yang mau melahirkan. Pasiennya. Udah anaknya mau keluar, tunggu dulu. Belum lagi ngapain rambutnya kayak. Nyatok dulu. Nyatok lagi. Nah, untuk membuktikan kalian itu betul-betul memang udah saling kenal ya. Ya kan Bu Cindy ya? Iya. Ya, senyum. Nah, kita punya games. Gamesnya ini nanti Chania menuliskan hobi dari si Fiona sama Keisha. Ya hobinya kita bikinlah satu aja ya Bu Cindy. Ya? Oke, bisa dibikin melalui HP-nya aja. Oke, tapi jangan dikirim langsung ya. Jangan ditanya lah. Nah, silakan. Dipikirkan dulu yang sebenarnya hobinya apa. Apakah hobinya ngupil, balik kuping atau apa. Nah, jangan ditanya. Apa kan kalian udah 1 tahun. Siapa yang udah siap langsung kasih sama saya handphonenya.
Dah? Tik 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 waktunya. Kita tunggu berapa menit ini Bu sini waktunya? 1 jam? 20 detik aja, Pak. 30 detik. Oh, kita tunggu 30 detik. Oke, habis 20 detik. 10 9 Kayak Dah. jawab soal matematika ya. Dah sini. Yang sudah selesai. Tunggu Pak. Masih mikir. Ditaruh sini. Dah. Nah, sini. Aku takut salah itu. Yang tengah punya Fiona, yang paling pinggir punya Chania sama si Keisha ya. Yang pertama dari pinggir dulu. Chania, betul atau enggak? Kalau betul, berarti kalian betul-betul. Kalau enggak, berarti ada. Oke, kalau si Chania bilang hobinya kok K? Dia bilang kan tahu gitu loh. Oke. Hobi lu. dikatakan Chania di sini hobinya bernyanyi, betul? Ya. Ya, berarti betul. Kalau Fiona berenang katanya. Ya. Tadi katanya nggak bisa berenang. Dia suka berenang. Memang dia Suka aja ya? Berenang cuma hobi Ya. aja. Oh, berarti Chania betul. Memang betul-betul sahabat yang baik. Masuk kita ke Fiona. Katanya Chania renang. Tapi katanya nggak bisa berenang. Iya, tapi hobi aja loh Pak berenang. Suka aja ya? Oh. Walaupun nggak bisa berenang. Kalau Kay nyanyi. Ya. Itu aja. Ini pun pasti gitu. Nah, ini agak beda. Kalau si ini yang namanya atas siapa Chania, ini? yang atas Chania. Yang di atas? Chania itu kan ada 2 aku bikin. Ah. Fiona juga 2, yang 1 2, Oh, Chania 1 2. berarti Chania nari, nyanyi. Ya, dia suka juga nyanyi, Pak. Nyanyi kadang sih. Nyanyi ya, tadi kawan Dia suka nyanyi. juga nyanyi. Terus kalau renang, Kalau renang, ya kita bilang renang Iya, kan? Ya, dia renang. Fiona Renang. yang renang sama jogging ya? Ya. Memang iya? Ya, dia suka. Jogging kayaknya. Dia baru. suka jogging karena dia itu mau masuk poluan gitu, Pak. Jadi dia excited banget gitu biar lebih semangat-semangat tinggi gitu. gitu lah, biar masuk gitu, Pak. Mudah-mudahan. Amin. Nah, untuk penutup ngomong-ngomong kita ini lagi. Untuk penutup ngomong-ngomong kita ini, ya, bolehlah ngasih pesan ke teman-teman ataupun teman sekelas juga boleh, ataupun SMA Negeri atau STM Hilir juga boleh. Ya, siapa perwakilannya ini? Keisha aja ya. jadi aja Pak. Sambil melihat kamera, sambil memberikan motivasi, boleh. Silakan Keisha. Pesannya buat kita, walaupun kita berteman bertiga gitu kan, pasti kita harus berbaur juga sama kawan-kawan kita yang di kelas gitu. Namanya kita satu kelas, jadi kita nggak boleh sama-sama mengasingkan gitu. Jadi kita tuh kan bertiga. Kalau kita bertiga aja berteman kan sama doang kita mengasingkan orang yang nggak punya teman gitu. Jadi kita selalu berbaur di dalam kelas walaupun kita berteman bertiga gitu. Berarti intinya walaupun kita ada kelompok, Ya. tapi kita juga harus berbaur dengan yang lain. Teman yang lain yang di kelas. Boleh membeda-bedakan. Jangan berbeda-bedakan ya. Yang penting intinya adalah kita adalah keluarga besar SMA Negeri 1 STM. Ya. Nah, di episode terakhir ataupun episode terakhir pula untuk penutupan biasanya detik-detik terakhir akan mendatangkan Bu Cindy. Bu Cindy, silakan kita untuk menutup acara kita ini. Silahkan. Oke, lihat mereka bertiga tuh jadi rindu SMA, Pak. Ya. Bapak nggak rindu? Kalau ada orang ini rindu. Penutup podcast kita selalu ada slogannya SMA Negeri 1 STM Hilir, sekolah penggerak, bergerak, menggerakkan. Bergerakkan. Enggak, sekolah penggerak, bergerak, menggerakkan. SMA Negeri 1 STM Hilirnya nanti Pak Jan yang dulu. Oke. Dah, bisa? Menggerak. Sekolah SMA Negeri 1 STM Hilir. Sekolah penggerak, bergerak, menggerakkan. Dadah, sambil dadah.